Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Mengawali renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing, untuk memuji-muji nama Tuhan, menaikkan doa syafaat kami, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib demi penebusan dosa-dosa kami. Demikian juga ketika kami menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami pada Tuhan sumber berkat hidup kami. Dan ketika sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan menolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan bersama kami renungkan dan belajar pagi ini. Hamba mohon pertolongan Tuhan berkenan, melayakkan, menguduskan, mengurapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, APD, alat pelindung diri, menjadi sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan dalam beberapa waktu terakhir dengan adanya penyebaran COVID-19. COVID-19 telah menyebar di 216 negara dan ada 452.036 jiwa yang mengalami kematian. Sehingga alat pelindung diri dibutuhkan utamanya oleh tenaga medis, dokter, perawat untuk mengendalikan dan mencegah infeksi virus. Karena kita tahu dengan penyebaran COVID-19 ini juga ada banyak dokter, perawat yang meninggal karena mereka bersentuhan secara langsung dengan mereka yang terinfeksi atau terdampak virus corona. Renungan kita pada pagi hari ini, saya memberikan tema APD, orang percaya. Alat pelindung orang percaya. APD ini dibutuhkan dalam kehidupan orang percaya dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini, kita itu menghadapi yang namanya peperangan. Kita berada di dalam medan peperangan. Dunia di tempat di mana kita tinggal ini bukan merupakan tempat bermain, tempat untuk bersantai, tetapi merupakan medan peperangan. Dan untuk itulah maka APD, alat pelindung diri, perlu dimiliki oleh orang-orang percaya. Kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dalam peperangan dengan dunia, dengan segala keinginannya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17, Rasul Yohanes menuliskan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang percaya menghadapi peperangan melawan dunia ini dengan segala keinginannya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Peperangan di dunia yang nyata, yang setiap hari harus
dihadapi. Tetapi juga dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka kita juga menghadapi peperangan di dunia maya. Adanya handphone, alat-alat yang tersedia itu juga menjadi medan peperangan bagi kita sekalian. Kalau ini digunakan dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Tetapi juga orang bisa jatuh ketika menyalahgunakan teknologi yang satu ini. Karena melalui hal ini ada akses untuk pornografi. Kita tahu melalui hal ini juga namanya prostitusi tidak hanya langsung di dunia nyata tetapi juga dilakukan secara online. Ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di sana sini yang kemudian justru menghancurkan kehidupan banyak orang. Tidak terkecuali orang-orang yang percaya. Jadi kita menghadapi peperangan dengan dunia, dengan segala keinginannya. Menghadapi peperangan melawan dunia, Rasul Yohanes mengatakan kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Itulah kuncinya, karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Peperangan yang kedua yang dihadapi oleh orang percaya adalah peperangan melawan si jahat atau melawan iblis. Pribadi yang tidak terlihat tetapi nyata. Rasul Paulus juga kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 6 ayat 12 mengingatkan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Petrus juga mengingatkan kepada umat Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Perang melawan si jahat, perang melawan iblis, kuasa-kuasa kegelapan. Yang disebutkan di sini berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 7 dan Ayub pasal 2 ayat 2, Tuhan bertanya kepada iblis ketika ada pertemuan di surga. Tuhan bertanya seperti ini kepada iblis, dari mana engkau? Kemudian iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Berarti kan dari jawaban iblis kepada Tuhan pada waktu itu menunjukkan aktivitasnya, kegiatannya, mengelilingi, menjelajah bumi untuk mencari mangsa yang dapat ditelannya. Untuk menghadapi serangan daripada iblis, tadi diingatkan untuk kita mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Kemudian harus sadar dan berjaga-jaga melawan dengan iman. Ini peperangan yang kedua yang kita hadapi sebagai orang percaya. Melawan si jahat, melawan iblis. Dan peperangan yang ketiga yang dihadapi oleh orang-orang percaya adalah peperangan melawan diri sendiri. Dalam Galatia pasal 5 ayat 18 sampai yang ke-21. Rasul Paulus menyatakan bahwa ada pertentangan di dalam diri orang percaya. Yaitu antara menuruti keinginan roh atau menuruti keinginan daging. Dan keduanya ini bertentangan. Sehingga kita setiap kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Maunya seperti ini, tapi yang keluar
justru berbeda. Karena ada pertentangan antara menuruti keinginan roh atau menuruti keinginan daging. Dan keduanya selalu bertentangan di dalam diri. Mau melakukan keinginan siapa? Mau melakukan kehendak siapa? Kehendak roh atau kehendak diri sendiri. Bahkan oleh Paulus ditegaskan bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan daging yang ada di dalam diri manusia. Yang tidak begitu saja hilang ketika orang percaya kepada Yesus. Tapi masih ada dan harus dilawan. Kuncinya adalah dengan apa? Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita sebagai orang percaya, setiap hari memberi diri hidup kita itu untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita bisa mengalahkan yang namanya keinginan daging. Dan yang akan keluar dari diri kita adalah buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan peperangan yang ketiga ini adalah peperangan yang paling sulit untuk kita hadapi. Karena setiap hari kita harus memilih, setiap hari kita harus memutuskan kita mau menuruti keinginan siapa? Keinginan roh atau keinginan daging. Tetapi Tuhan menghendaki kita sekalian untuk kita memberi diri, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kita tidak akan menuruti keinginan atau perbuatan daging. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus sadar dan mengetahui bahwa kita sekalian sebagai orang percaya ada di medan peperangan. Peperangan melawan dunia ini dengan segala keinginannya. Peperangan melawan si jahat, si iblis. Dan peperangan melawan diri kita sendiri. Apa APD? Apa alat pelindung diri yang kita butuhkan dalam menghadapi 3 peperangan tersebut? APD kita sekalian adalah firman Tuhan. APD kita adalah firman Tuhan. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, firman Tuhan adalah penjaga hidup kita. Mazmur 119 ayat 9 sampai yang ke-11. Pemazmur menyatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Penjaga hidup kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang menolong kita untuk kita tidak berdosa. Firman Tuhan yang menolong kita untuk kita bisa menjaga kelakuan kehidupan kita bersih. Tidak kotor, tidak tercemar, tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, hal yang merusak, hal yang kotor. Karena firman Tuhan itu menjadi penjaga kehidupan kita. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Yang kedua Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Dari firman Tuhanlah kita mengerti bagaimana kita harus menjalani hidup kita setiap hari. Mazmur 119 atau 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu menjadi terang, tetapi juga menjadi penuntun kehidupan kita. Supaya memang kita hidup di dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Supaya kita tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang mendukakan hati Tuhan. Firman Tuhan sebagai pelita, tetapi juga sebagai terang yang menuntun setiap langkah kehidupan kita. Ingat, kita ada di dalam medan peperangan, tetapi kita mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Hidup dalam terang, bukan hidup di dalam kegelapan. Hidup di dalam kebenaran, bukan hidup di dalam ketidakbenaran. Karena firman Tuhan adalah penuntun kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah senjata kehidupan kita. Dalam peperangan kita, Tuhan itu menyediakan, memberikan perlengkapan yang harus kita kenakan. Salah satunya adalah firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-17. Paulus menyatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebagai prajurit-prajurit Kristus yang ada di medan peperangan, kita diberikan perlengkapan oleh Tuhan kita. Yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan, sehingga kita bisa menghadapi peperangan yang harus kita hadapi. Yang salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Untuk kita bisa menangkis, untuk kita bisa melawan serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan. APD kita sebagai orang percaya dalam menghadapi peperangan rohani, dalam menghadapi peperangan dalam hidup ini adalah firman Tuhan yang menjadi penjaga, penuntun, dan senjata kehidupan kita. Ingat, Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah menghadapi yang namanya pencobaan dari iblis. Yang kisahnya dicatat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Setelah dibaptis, Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan Alkitab mengatakan lalu laparlah Yesus. Dan si pencoba, iblis, datang untuk mencobai Yesus. Yang pertama, Yesus diperintahkan untuk mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, diperintahkan untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Dan yang ketiga, Yesus diperintahkan untuk menyembah kepada iblis. Tetapi 3 serangan daripada iblis itu dijawab, direspon oleh Yesus dengan firman Tuhan. Yesus menjawab pencobaan iblis dengan menyatakan, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Itu artinya apa? Ada firman Tuhan di dalam diri Yesus.
yang dia tahu, yang dia ingat, yang dia mengerti. Dan itu yang Yesus pakai sebagai senjata untuk melawan serangan, cobaan daripada iblis. Dan iblis gagal mencobai Yesus. Kemudian iblis meninggalkan Yesus. Dan Alkitab mencatat, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Kalau Tuhan kita saja pernah dicobai, apalagi kita, anak-anaknya. Ketika Yesus dicobai, Yesus tidak berdosa. Tapi seringkali kita sebagai orang percaya ketika kita dicobai, kita sering gagal, kita sering jatuh. Karena apa? Karena kita tidak mempergunakan APD, alat pelindung diri, yaitu firman Tuhan. Yang adalah penjaga, penuntun, dan senjata kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya membaca satu cerita mengenai seorang anak laki-laki. Dia berumur 3 tahun. Dan ayahnya adalah seorang polisi. Pada suatu pagi, anak ini berkata kepada ayahnya, "Ayah, lupa ini." Sambil menyerahkan rompi anti peluru milik ayahnya. Karena pagi itu ayahnya akan berangkat untuk bertugas. Sang ayah hanya tersenyum, bahkan dia menganggap hal itu sebagai kejadian yang biasa saja. Bukan sesuatu yang istimewa. Ketika anaknya menyatakan, "Ayah, lupa ini." Yaitu rompi anti peluru ayahnya. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang kemudian terjadi? Pada siang hari, Bapak Ibu, seorang perampok menembak dada daripada Pak polisi ini. Dan dia bersyukur karena anaknya telah menyelamatkan nyawanya. Apa jadinya kalau dia lupa membawa rompi anti peluru? Ketika perampok menembak, dia bisa mati. Tetapi karena ada rompi anti peluru, itu menjadi pelindung bagi dirinya, memberikan keselamatan bagi dirinya ketika ada masalah yang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita sadar dan sungguh-sungguh mengetahui bahwa kita ada di medan peperangan selama kita masih ada di dunia ini. Peperangan melawan siapa saja? Melawan dunia, melawan si jahat, dan melawan diri kita sendiri. Dunia di mana kita tinggal bukan tempat yang main-main. Karena itu akan menentukan bagaimana kita dan bagaimana keadaan hidup kita. Untuk itu, mari kita selalu menggunakan alat pelindung diri kita, yaitu firman Tuhan. Kita bisa menggunakan alat pelindung diri itu kalau setiap hari kita memberi diri kita untuk membuka, membaca, merenungkan, mempelajari, mengingat firman Tuhan itu. Sehingga firman Tuhan memang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan menolong kita untuk kita bisa keluar sebagai pemenang di medan peperangan. Bukan menjadi orang percaya yang kalah, yang jatuh bangun,
tetapi kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena firman Tuhan itu tinggal, ada, menguasai kehidupan kita sekalian. Nanti adik-adik kita, adik-adik tunas remaja akan menyaksikan satu pujian. Pujian sukacita yang syairnya mengingatkan bagaimana alam semesta ini, semua yang ada di dunia ini, itu adalah hasil karya Allah melalui firman-Nya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Firman Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kebenaran itu mengingatkan dan mengajak kita sekalian untuk memuji, untuk memuja dan mengagungkan Tuhan Sang Pencipta. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan menguatkan kita semuanya. Kita harus tetap semangat, sadar, berjaga-jaga, kuat, karena kita ada di medan peperangan. Kenakanlah selalu alat pelindung diri kita, yaitu firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman, menyadari akan semua yang ada dalam diri hamba-Mu. Hamba sangat terbatas, memohon pertolongan Roh Kudus untuk menolong kami semuanya, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman. Hari ini kami belajar bagaimana kami sebagai orang percaya, kami ada di medan peperangan. Dengan kekuatan dan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan mampu untuk menghadapi peperangan di dalam kehidupan ini. Melawan dunia dengan segala keinginannya, melawan si jahat, ataupun melawan keinginan-keinginan yang ada dalam diri kami sendiri. Tetapi Tuhan telah menyediakan alat pelindung diri bagi kami, yaitu kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi penjaga, penuntun, dan senjata kehidupan kami. Tuhan tahu kami semuanya. Tuhan tahu di titik mana kami lemah, di titik mana kami sering jatuh bangun. Tapi tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap
berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Firman-Mu tinggal dalam hidup kami, menguasai kehidupan kami, sehingga kami bisa mengatasi peperangan yang harus kami hadapi, dan kami boleh keluar sebagai pemenang. Pagi ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk tenaga medis, dokter, perawat yang berjuang keras untuk menangani penyebaran COVID-19. Ada banyak di antara mereka yang sudah meninggal. Tapi kami berdoa Tuhan memberikan perlindungan, penjagaan bagi tenaga medis dimanapun berada. Supaya dengan hikmat, dengan pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan, mereka bisa menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan baik. Banyak orang bisa tertolong, tertangani dengan adanya virus corona ini. Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan bekerja. Kami juga mohonkan berkat Tuhan untuk perlindungan bagi setiap kami, keluarga kami masing-masing. Supaya kami senantiasa menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menolong kehidupan kami semuanya. Jangan biarkan kami keluar setiap hari menghadapi hidup kami tanpa perlindungan. Karena Tuhan sudah menyediakan perlindungan itu untuk kami. Dan kami mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Terpuji, termuliakan nama Tuhan, kekal untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita dengan berkat secara jasmani. Tuhan mencukupi dan menyediakan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kehidupan kita. Situasi yang terjadi tidak mudah untuk kita jalani. Tapi Tuhan di dalam kasih-Nya dan anugerah-Nya menyediakan, memelihara kehidupan kita semuanya. Kita tidak berkekurangan, kita tidak meminta-minta. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati kita dengan berkat cara rohani. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan semua kemurahan yang terbaik daripada Tuhan melingkupi kehidupan kita semuanya. Mari kita menyadari, mari kita mengetahui bahwa kita semuanya ada di medan peperangan. Gunakan perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita sekalian, yaitu firman Tuhan yang akan menjaga, menuntun, dan menjadi senjata kita melawan setiap peperangan yang ada. Sehingga setiap hari kita bisa keluar sebagai pemenang. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semesta bernyanyi.